Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kami dari kelompok 5 materi 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, manajemen dan pengembangan sumber daya manusia dalam organisasi. Perkenalkan, nama saya Nafian Ramadika Fiono, NBI 14 120 00087. Perkenalkan, nama saya Erlangga Putra, nomor NPI 14120000091. Perkenalkan, nama saya Rajendra Zanun, nomor NBI 14120000105. Perkenalkan, nama saya Raffi Arya Lingga Satya, nomor NPI 14120000106. Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dapat diartikan sebagai sebuah aktivitas yang dilakukan suatu perusahaan atau organisasi dalam waktu tertentu untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian sumber daya manusianya dalam entitas organisasi tersebut dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas organisasi secara menyeluruh. Selain itu, tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini agar bisa melahirkan perubahan sikap karyawan yang positif. Maka dari itu, dalam sebuah perusahaan juga diperlukan divisi khusus pengembangan sumber daya manusia, sehingga nantinya ada yang membantu karyawan perusahaan dalam mengembangkan kepribadian yang personal. Pengembangan sumber daya manusia menurut para ahli. Menurut Leonard Nadler, pengembangan sumber daya manusia adalah sebuah rangkaian aktivitas perusahaan yang dilakukan dalam waktu tertentu dan dirancang untuk melahirkan perubahan sikap karyawan. Menurut Profesor T.V. Rao, pengembangan sumber daya manusia adalah proses di mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan kemampuan, sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan peran mereka di masa depan. Strategi pengembangan SDM. 1. Memberikan penghargaan kepada karyawan. Penghargaan dapat diartikan sebuah perilaku dalam menghargai atas pencapaian atau prestasi yang dimiliki oleh karyawan. Penghargaan ini memiliki banyak jenis seperti memberikan kenaikan gaji, memberikan hadiah seperti mobil, maupun penghargaan lainnya. Tujuan dari pemberian penghargaan ini agar karyawan lain bisa termotivasi. Contoh kontribusi yang bisa dilakukan adalah seperti memiliki keahlian yang tinggi dalam presentasi, sehingga perusahaan lain bisa dengan mudah melakukan kerja sama karena melihat dari cara presentasi salah satu karyawan yang sangat baik. Dua, mengadakan program pelatihan. Strategi pengembangan SDM selanjutnya yang bisa dilakukan adalah mengadakan sebuah program pelatihan. Program pelatihan ini nantinya akan diikuti oleh karyawan perusahaan. Dalam program pelatihan ini juga terdiri dari beberapa jenis yang ditawarkan, seperti skill training, pelatihan ulang, creativity training, cross-functional training, serta team training. Contohnya melatih dalam mengembangkan keterampilan yang dimiliki oleh setiap karyawan. Selain itu, ada juga creativity training yang bertujuan untuk melatih kreativitas yang dimiliki karyawan perusahaan. 3. Memberikan kesempatan untuk menuangkan ide. Strategi yang pertama adalah dengan memberikan kesempatan kepada setiap karyawan untuk menyalurkan ide yang dimiliki. Di mana ide yang disalurkan ini seperti bagaimana rancangan produk dalam suatu perusahaan untuk kedepannya, karena sebuah ide yang dikeluarkan oleh karyawan harus didengar dan dipertimbangkan jika sesuai. Fungsi pengembangan sumber daya manusia bagi organisasi. 1. Meningkatkan produktivitas. Fungsi yang dari pengembangan sumber daya manusia yang pertama adalah bisa meningkatkan produktivitas karyawan dalam bekerja, di mana seorang karyawan mungkin mampu menciptakan varian baru dari berbagai produk yang ditawarkan perusahaan. 2. Mampu mengurangi kerusakan yang terjadi pada produk. Karyawan yang memang memiliki keahlian atau keterampilan dalam perusahaan bisa mengurangi sebuah kerusakan produk. Namun keterampilan tersebut terlebih dahulu harus dikembangkan melalui pelatihan yang dilakukan oleh divisi pengembangan sumber daya manusia.
3. Pekerjaan bisa berjalan secara efisien. Kata efisien memiliki makna melakukan pekerjaan secara tepat dan tidak membuat kesalahan dalam bekerja. Karena memang fungsi dari program pengembangan sumber daya manusia tersebut untuk melatih karyawan agar memiliki sifat yang terampil. 4. Meningkatkan sikap kepemimpinan. Sikap kepemimpinan memang harus dilatih dan tidak banyak dikurangi. Bahkan pemimpin itu sendiri, pimpinan ini tidak selamanya harus dimiliki oleh seorang pemimpin saja. Akan tetapi harus juga dimiliki oleh karyawan dengan mempelajari dan melakukan pelatihan kepemimpinan. Nantinya sifat kepemimpinan ini bisa berguna secara individu dan organisasi secara menyeluruh. 5. Memberikan tingkat pelayanan yang baik kepada konsumen. Untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, maka diperlukan sebuah pengembangan sumber daya manusia agar para karyawan bisa meningkatkan pelayanan yang baik kepada konsumen sesuai standar. 6. Menciptakan moral yang baik bagi karyawan. Sebuah sikap yang harus diterapkan oleh manusia atau karyawan dalam melakukan pekerjaan. Moral yang baik contohnya seperti memiliki sikap disiplin, tidak terlambat untuk masuk kerja, atau loyal terhadap pekerjaan. 7. Mampu meningkatkan balas jasa. Mengenai balas jasa ini merupakan kata lain dari kata upaya atau gaji yang diberikan kepada pekerja, di mana upah atau gaji ini sebagai sebuah balas jasa karena meluangkan waktu dan tenaga untuk bekerja di perusahaan tersebut. Hal ini bisa ditingkatkan jika pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan semakin baik. Kesimpulannya, karena pengembangan sumber daya manusia dianggap sangat penting untuk diterapkan, maka banyak perusahaan yang melakukan training atau pelatihan dengan interval waktu tertentu untuk memastikan setiap sumber daya manusia yang ada di perusahaan tersebut sudah terlatih dan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang up to date sesuai dengan kebutuhan industri dan pasar. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.